Shalom. Shalom. Terima kasih, saya masih dipercaya untuk sharing firman. Tapi sekalipun saya sudah beberapa kali, sekalipun sudah persiapan, saya tetap mendredeg. Dan saya selalu minta biar Roh Kudus sendiri yang memimpinnya. Kadang apa yang sudah saya persiapkan, kadang manusia bisa lupa ya saudara. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus saja yang membimbing, dan biarlah, sebab kita ini adalah alat tergantung yang memakainya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Dan biarlah segala pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Sebentar hamba-Mu Tuhan akan berbagi firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang aku persiapkan ini adalah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan keinginan hatiku. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang memimpinnya. Aku berkata-kata hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Tuntun ibadah ini Tuhan, dari awal sampai selesainya. Dan biarlah setiap hati yang ada di tempat ini yang membuka telinganya dan hatinya, biarlah firman itu jatuh di hatinya yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, temanya sama ya dalam 1 bulan ini. Sama di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yang berbunyi demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, minggu kemarin itu Pastor Benny sudah banyak menjelaskan ya saudara mengenai siapa sih yang bisa menjadi anak Allah. Ya, menjadi anak-anak Allah yaitu menjadi anak-anak Allah itu berarti kita itu diangkat menjadi anak. Dan Pastor Benny juga menyampaikan dasar untuk menjadi anak Allah itu bagaimana. Tapi hari ini yang saya bagikan yaitu adalah bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah itu juga mempunyai tanggung jawab ya saudara. Supaya kita dapat menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kita bayangkan kalau kita itu menjadi anaknya seorang presiden. Jadi anaknya presiden, yang kita bayangkan tuh pasti apa saja yang mereka miliki itu ada yang terbaik, apa saja yang mereka inginkan itu kayaknya tuh semuanya tuh bisa tercapai ya saudara-saudara. Kalau kita Presiden Jokowi, anak-anaknya seperti Gibran, Raka Bumi Raka, terus kakaknya perempuan itu saudara ya. Anak-anaknya itu pasti mendapat fasilitas itu yang terbaik. Semuanya itu yang kelas wahid ya saudara-saudara ya. Istilahnya itu yang terbaik lah. Nggak mungkin anaknya seorang presiden itu mendapat fasilitas itu, seumpamanya kalau kesehatan itu BPJS, nggak mungkin. Sangat tidak mungkin ya saudara. Dan mereka itu juga mendapat kemanapun mereka pergi itu pasti mereka itu dikawal. Sekalipun yang kita tahu anaknya Presiden Jokowi itu tidak mau dikawal, tapi tetap dari jauh itu mereka itu
dijaga ya saudara. Bukan hanya mempunyai pengawal, tapi anak-anak presiden itu punya pasukan pengawal ya, punya kayak tim sendiri gitu ya, untuk menjaga supaya anak-anaknya presiden ini tidak terjadi sesuatu. Dia berusaha untuk menjaga keselamatannya, berusaha untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah dikawal, mempunyai pasukan khusus yang menjaga keselamatannya, terus terjadi sesuatu, para pengawal ini sudah gemeter ya saudara, sudah dia takut kena hukuman, digeser jabatannya dan lain sebagainya saudara ya. Dan kita mungkin berpikir juga bahwa anaknya presiden itu segala keinginannya, apapun keinginannya pasti terpenuhi. Tapi sebuah negara yang mempunyai tatanan yang baik tidak akan menuruti keinginan-keinginan anak-anak presiden itu. Keinginan-keinginan yang gimana? Keinginan-keinginan yang bisa mencelakakan dirinya. Keinginan-keinginan yang bisa merusak martabat nama baik bapak dan keluarganya. Keinginan-keinginan yang merugikan orang lain. Bahkan apalagi keinginan-keinginan yang yang melanggar hukum atau undang-undang. Kalau negara itu mempunyai tatanan yang baik, tidak akan dituruti saudara ya. Tidak akan dipenuhi. Nah, sekarang kita yang percaya Tuhan Yesus yang menjadi anak-anak Allah saudara-saudara ya. Apa sih yang kita ketahui kalau kita ini menjadi anak-anak Allah? Apakah kita juga membayangkan bahwa semua keinginan kita itu dipenuhi oleh Tuhan? Semua harapan-harapan kita, apa yang belum pernah kita raih, apa yang ada di bayangan kita itu pasti dituruti oleh Tuhan. Atau kita membayangkan bahwa kita itu selalu mendapat kemudahan, kesuksesan, semua itu akan bisa kita rasakan. Kadang seperti itu ya saudara. Kita itu maunya keinginan kita yang bisa terwujud dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, apa yang sudah kita rancangkan itu, kita maunya itu yang terjadi. Dan kita kadang benar seperti yang Pastor Benny ya yang katakan, kita mengklaim gitu ya saudara. Bahwa kalau kita sudah menjadi anak Allah, apa yang kita mau itu pasti Tuhan turuti. Tapi sebenarnya saudara-saudara ya, ketika kita itu disebut anak-anak Allah, seperti dalam Yohanes 1 ayat 12 yang kita baca tadi, kan dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya, yaitu yang percaya dalam namanya, akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebenarnya harusnya ketika kita tahu bahwa kita ini sudah menjadi anak-anak Allah, kita itu bersuka cita ya saudara. Kita bangga bahwa kita ini anak-anak Allah. Karena apa? Penyertaan Bapa itu, berkat itu enggak terpisahkan saudara-saudara. Berkat itu enggak akan terpisahkan ya saudara. Anak presiden aja saudara tadi yang saya sebutkan bahwa keselamatannya aja dijamin, maksudnya itu dijaga, diusahakan, bahkan ada pasukan khusus supaya
tidak terjadi sesuatu pada anak-anaknya presiden. Apalagi kita sebagai anak-anak Allah ya saudara-saudara. Padahal pasukan khusus itu belum tentu bisa menjamin 100% bahwa yang dijaga ini akan selamat. Yang dijaga ini tidak terjadi sesuatu. Belum tentu saudara-saudara. Namanya juga manusia saudara ya. Kadang yang direncanakan dengan detail, apa yang diperhitungkan, bisa meleset saudara-saudara ya. Apa yang diperkirakan ini adalah orang yang terbaik, yang bisa mengetahui strategi ataupun apapun juga. Makanya mereka dipilih menjadi pasukan itu. Itu juga tidak menjamin saudara ya. Yang harus kita ingat itu bahwa berkat-berkat Allah yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan diukur dari keinginan kita, bukan diukur dari kemauan kita atau kehendak kita. Tapi sebenarnya berkat-berkat yang kita terima itu adalah ukurannya adalah kehendak Tuhan, saudara-saudara. Bahwa kadang apa yang tidak terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang kita doakan siang dan malam, kita memohon dari begitu lama, bahkan mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu yang kita doakan aja, tapi tidak pernah terjadi. Bukan Allah tidak mau menjawab saudara, tapi karena doa yang kita sampaikan itu dengan ukuran kita sendiri, keinginan kita, kemauan kita. Ini loh Tuhan kemauanku supaya terjadi. Tapi tidak saudara-saudara ya. Yang Tuhan mau itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita ini anaknya. Sekalipun saya belum mempunyai anak ya saudara. Tapi yang saya tahu, setiap orang tua yang anak-anaknya itu meminta sesuatu yang menurut orang tua itu belum waktunya, itu membahayakan, nggak mungkin diturutin saudara. Walaupun dia minta dari kelas SMP sampai mahasiswa, nggak mungkin diturutin sama orang tuanya. Karena apa? Karena mereka nggak tahu bahwa itu tidak berguna, itu bisa membahayakan. Demikian juga dengan Allah saudara ya. Allah lebih tahu masa depan yang akan terjadi. Orang tua mungkin masih terbatas saudara ya, berdasarkan pengalaman mungkin. Tapi kalau Tuhan mengetahui apa yang terjadi di depan kita. Oleh karena itu janganlah kita menganggap bahwa berkat yang kita mau itu adalah menurut ukuran kita. Tapi biarlah berkat-berkat yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah berkat-berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua yaitu menjadi anak-anak Allah saudara-saudara ya. Bukan saja kita itu menerima berkat-berkatnya, menerima yang baik, kita menerima apa yang kita cita-citakan, menerima kesembuhan, semua yang enak-enak aja yang kita terima ya saudara, yang kita harapkan. Tapi menjadi anak-anak Allah itu termuat tanggung jawab saudara-saudara. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kalau seorang anak ya terjadi sesuatu lah, dia itu melakukan hal-hal yang menjengkelkan, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, melanggar hukum, melanggar norma-norma sosial. Biasanya apa yang kita dengar pertama-tama dari mulutnya orang lain?
pasti kebanyakan begini, anak sapa sih iku? Seperti ponakan saya, iki siapa? Selda ini saudara ya. Selda ini aduh, dia itu kemarin itu di kulkas itu kan omanya buat jamu. Buat jamu. Ternyata jamu itu mau diambil ternyata dimasukkan di sambal yang dibuat omanya masih banyak, dijadikan satu. Pertama Mbak Rus enggak tahu. Jamuku kok mas entek. Iya Mbak ya. Ternyata jamunya itu dimasukkan ke sambal, padahal sambal itu sama Mbak Rus dididik gak boleh banyak-banyak. Ternyata disoki sama jamu sama Selda. Dan Selda ini aduh, jahil juga ini Selda ini. Apa aja itu. Sampai kalau Mbak Rus itu emosinya tingkat tinggi kalau Mbak Rus itu. Emosinya tingkat tinggi sampai kalau memarahi cucu-cucunya itu sama dengan kayak marahi anak-anaknya yang gede. Powernya itu enggak dibedakan. Jadi sama. Karena jengkelnya saudara ya. Kan anak-anak itu anak-anak itu ada yang nurut. Seperti Sela itu nurut Sela itu. Sela itu enggak pernah buat masalah. Dia itu anaknya kayak ngerti gitu loh. Kalau ini membahayakan, kalau ini tuh nanti dimarahi itu ngerti dia. Kayaknya tuh lebih dewasaan Sela daripada Selda. Tapi kalau Selda ini jarak orangnya itu. Iya makanya kalau Selda kayak gitu pasti ini yang dipanggil tuh mesti papanya, walaupun papanya itu kerja, Bram anakmu loh mesti gitu. Coba kalau kita biasanya di kampung-kampung, anak sapa sih iku? Cek Noah kali. Pasti yang disebut itu bapaknya saudara ya. Iya. Anak sapa iki? Bram anakmu loh wis dapat laporan. Bukan Dita ya? Iya itu. Jarang manggil Dita. Pasti Bram, ini padahal Selda ini tahu, Oma, listrik bahaya, pisau bahaya. Dia tuh jelasin Pastor, semua yang bahaya-bahaya itu dia jelaskan. Tapi dilakukan. Nah itu yang membuat satu rumah jengkel. Nah saudara, biasanya setelah orang lain tanya, anak sapa sih iki? Setelah mereka tahu, biasanya apa jawaban kita? Oh, kata apa itu yang kita katakan lagi biasanya apa? Oh alah, anak si Ada kan biasanya gitu. Oh ya ngono iku ancen. Biasanya gitu ya. Padha ae ambek wong tuane, padha ae ambek bapakane. Biasanya kita itu mengatakan nanti iya bahaya. Kita mengatakan pantes ae wong bapak ya koyo ngono ya padha ae gitu ya saudara-saudara ya. Pasti kita sering lah mendengarkan hal seperti itu. Sama halnya dengan kita sebagai anak-anak Allah ya saudara. Kita sebagai anak-anak Allah itu juga mempunyai tanggung jawab. Yaitu untuk mencerminkan martabat dan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu dilihat orang lain ya saudara. Apakah buah itu tidak jatuhnya tidak jauh dari pohonnya? Apakah perbuatan kita itu sama dengan yang sudah diteladankan oleh Tuhan kita ya saudara-saudara. Apakah kita ini benar-benar bisa mencerminkan kasih Allah? Apakah kita juga sama bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang mungkin yang sudah melukai hati kita, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyinggung, menyakiti hati kita. Sebab
Bapa kita adalah Bapa yang mengampuni. Apakah kita juga mau berbagi berkat pada orang-orang yang membutuhkan? Karena Allah kita adalah Allah pemberi berkat. Dan juga apakah kita juga mempunyai belas kasih ya saudara-saudara pada orang lain. Padahal Allah kita itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Hal-hal yang demikianlah ya saudara-saudara, apa yang Tuhan sudah teladankan. Kalau kita ini menjadi anak orang tua itu, orang tua kita kan memberikan contoh ya saudara. Yang kita lihat, apa yang biasanya ada contoh, kalau dulu waktu masih ada telepon rumah, mungkin ada enggak yang di sini, kalau di keluarga saya sering dulu. Kalau ada telepon dan enggak mau menerima itu biasanya, engkau ngomong ya, aku gak ono. Waktu telepon-telepon rumah itu ya, ngomong aku gak ono. Itu sudah menjadi contoh bagi anak-anak kita loh saudara. Karena ibu saya juga gitu dulu, waktu mangkel sama kakak saya yang di Bontang. Cik engkau ono nanang ngomong aku gak ono. Akhirnya sama saudara ya. Apa yang orang tua kita perbuat, apa orang tua kita katakan, itu pasti bisa kita juga mencontohnya. Di keluarga saya, kebanyakan itu dulu ibu saya tuh waktu dulu itu walaupun ada kulkas, nggak pernah diisi air putih. Karena ibu saya nggak bisa minum air dingin. Jadi semua sampai bapak saya sampai anak-anaknya waktu itu masih SD nggak pernah minum air dingin. Sama ibu saya nggak boleh diisi air, nggak boleh diisi air. Jadi walaupun dari luar kepanasan, ibu saya pasti buat teh panas. Jadi anak-anaknya sampai cucunya sekarang ya teh panas saudara. Dari mana aja kepanasan ya langsung buat teh panas, teh umop bukan anget ya umop itu. Karena itu yang diperbuat ibu saya, jadi anak-anaknya sampai cucunya sebagian ada yang seperti itu saudara. Nah kalau Tuhan sudah meneladankan seperti itu, kita harus punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang diteladankan Tuhan. Jadi hanya dengan demikian saudara-saudara, kita itu bisa menjadi terang di sekeliling kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.